Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari kelas 11 IPA 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan usaha produk sistem teknik atau Engineering System Product Business Planning. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anggita Rahma, absen 1. Perkenalkan, saya Nadia Ramadan, absen 10. Perkenalkan, nama saya Dinata, absen 23. Selanjutnya, saya akan menjelaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Untuk standar kompetensi, yaitu perencanaan usaha peralatan sistem teknik. Untuk kompetensi dasar ada dua. Yang pertama 3.1, yaitu memahami proses perencanaan usaha bidang peralatan sistem teknik berdasarkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Yang kedua 4.1, yaitu merencanakan usaha bidang peralatan sistem teknik berdasarkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif adalah anugerah Tuhan. Appreciate that the mind and human ability to think creatively is a gift of God. Yang kedua, menghayati perilaku jujur, percaya diri dan mandiri, serta sikap bekerja sama dan inovatif dalam membuat karya. Appreciate honest, confident, and independent behavior, as well as a cooperative attitude and innovative in making works. Yang ketiga, ada mendesain dan membuat produk, serta pengemasan produk rekayasa sistem teknik berdasarkan identifikasi teknologi, sumber daya, dan prosedur berkarya. Design and manufacture product and packaging of engineering system, engineering product based on identification of technology, research, and product procedures. Yang keempat, ada mempresentasikan karya dan proposal produk usaha rekayasa sistem teknik dengan berperilaku jujur dan percaya diri. Presenting works and product proposals for engineering system, engineering business with honest and confident behavior. Yang kelima, menyajikan simulasi wirausaha produk rekayasa sistem. Presenting an entrepreneurial simulation of system engineering product. Selanjutnya, ada pengertian sistem, teknik, dan sistem teknik. Yang pertama yaitu sistem. Menurut Ludwig von Bartholomä, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan sebagainya. The system is a device that is not regularly interconnected, so as to form a totality. The system is also defined as an orderly arrangement of theories, principles, and so on. Yang kedua ada teknik. Menurut KBBI, teknik merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antarelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Engineering is a set of interrelated elements in an interrelationship between these elements and the environment. Yang ketiga, ada sistem teknik. Sistem teknik adalah pendekatan multidisiplin ilmu untuk menciptakan atau mengelola sistem yang besar dan rumit, serta mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan teknis maupun bisnis. Engineering systems are a multidisciplinary approach to creating or managing large and complex systems, capable of meeting both technical and business requirements. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem teknik mengembangkan keterpaduan antar elemen yang saling berinteraksi, bersinergi, dan berkolaborasi. Jadi, di sini sistem terdiri atas inti sistem dan lingkungan sistem. Lingkungan sistem melingkup elemen-elemen sistem sebagai tempat berkembangnya sistem. Lingkungan sistem memiliki tiga sumber yaitu informasi, energi, dan materi. Di dalam inti sistem juga terdapat subsistem seperti yang terlihat di gambar berikut. Tujuannya jadi di setiap hal yang kita lakukan pasti selalu ada tujuannya. Begitu juga dengan sistem. Sistem akan memiliki tujuan tergantung dari aspek apa sistem itu digunakan. Memiliki batas.
Batas dalam sistem itu adalah batasan sebuah sistem untuk menunjukkan adanya pemisah antara sistem dengan lingkungan eksternalnya. Subsistem. Jadi kalau subsistem ini menggambarkan adanya sebuah sistem yang saling terikat sehingga dalam proses untuk mencapai tujuannya jadi lebih mudah. Dan yang keempat ada keterkaitan. Sebenarnya ini sama dengan subsistem karena dalam sebuah sistem pasti akan memiliki keterkaitan antar subsistem atau komponen lainnya yang mendukung. Selanjutnya itu ada ciri sistem vector. Sebelum saya ingin menjelaskan apa itu pola pikir sistem. Pola pikir sistem itu adalah pola pikir yang memperhatikan keterkaitan atau proses yang sedang terjadi pada antar elemen suatu sistem. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap individu yang memiliki pola pikir sistem. Yang pertama adalah saling bersinergi dan berkolaborasi secara berkembang. Yang kedua adalah adanya kesadaran antar masing-masing elemen. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang keterkaitan antar elemen. Yang keempat, sharing dan networking secara produktif. Selanjutnya itu ada action loop. Action loop adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan mengoptimalisasi sistem. Ada 6 tindakan. Yang pertama, inform, yaitu informasi, tugas, atau tindakan. Kedua, plan, itu kebutuhan pelanggan yang dikembangkan dalam bentuk perencanaan dan dokumen. Ketiga, ada decide, yaitu keputusan yang diambil atas semua kebutuhan yang diperlukan. Yang keempat, ada carry out, yaitu tugas membuat produk dengan memperhatikan kriteria yang ditentukan. Kelima itu ada kontrol, yaitu pengecekan dengan memuji coba produk. Keenam itu ada evaluat, yaitu mendiskusikan produk yang telah dibuat. Oke, adapun perencanaan usaha atau business planning. Yang pertama ada ide dan peluang usaha produk sistem teknik, mencari peluang dengan pemberdayaan potensi yang terdapat di daerah setempat. Atau bisa disebut engineering system product areas and business opportunities, looking for opportunities by empowering the potential in the local area. Yang kedua ada sumber daya yang dibutuhkan. Man, money, material, machine, method, and market. Yang ketiga ada administrasi usaha, mencakup aspek perizinan usaha, surat menyurat, dan percatatan transaksi. Atau bisa disebut business administration, including aspect of business listening, correspondence, and recording transaction. Yang keempat adalah kebutuhan pasar terhadap produk sistem teknik. Produk sistem teknik masih sangat potensial untuk digali dan menjadi karya nyata, yang kemudian dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ide yang pertama adalah perencanaan, ide dan peluang. Kita butuh ide yang kreatif untuk membuat usaha produk sistem teknik. Dan kita juga butuh peluang. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita, yaitu dengan pemberdayaan potensi yang terdapat di daerah setempat. Dengan itu, kita dapat menghasilkan banyak variasi karya dan menambah keberagaman karya sumber daya. Yang kedua ada sumber daya. Untuk sumber daya ada 6 sumber pada usaha produk sistem teknik, yaitu man atau manusia. Manusia itu penting untuk mewujudkan tujuan suatu perusahaan. Kedua ada money, merupakan unsur penggerak yang mendukung kegiatan dari perusahaan. Ketiga ada material, yaitu berkaitan dengan bahan-bahan yang diproses oleh perusahaan.
Keempat, ada machine, yaitu teknologi yang digunakan perusahaan dalam mengelola material. Kelima, ada method, yaitu cara mengatur kinerja perusahaan. Keenam, ada market, yang berkaitan dengan pasar atau tempat perusahaan menjual produknya. Lalu ada administrasi. Administrasi usaha mencakup aspek perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi yang meliputi transaksi keuangan, barang atau jasa, dan aspek pajak, baik pajak pribadi atau pajak usaha. Kebutuhan pasar. Jadi, produk sistem teknik itu masih sangat potensi untuk digali dan menjadi karya nyata, yang kemudian dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hal tersebut juga bisa menjadi kebutuhan ekonomi baru. Adapun tahap memulai, yaitu dengan melihat peluang usaha dan mengidentifikasi sumber daya pada usaha produk rekayasa yang direncanakan. Lalu ada tahap pelaksanaan. Untuk tahap pelaksanaan, kita harus memahami mengenai risiko, pembuatan keputusan, mengevaluasi, dan memasarkan produk. Tahap mempertahankan. Dalam mempertahankan produk dapat dilakukan dengan cara menganalisis perkembangan dan ditindaklanjuti sesuai kondisi. Lalu yang terakhir ada tahap pengembangan. Untuk tahap pengembangan suatu usaha kita harus menggunakan kreativitas dan inovasi kita juga. Sekian dari saya. Selanjutnya ada video mengenai cerita tentang pengusaha yang sukses. Mari kita saksikan bersama. Keluarga miskin itu takdir, tapi kalau kita ingin hidup dengan sukses itu adalah pilihan, dan sedangkan pilihan saya yaitu tadi, saya hidup sukses di dalam dunia ini. Halo, perkenalkan nama saya Delta Hesi Chandra Pratiwi. Saya owner dari Hermesus Buy dan Del Fashion Store. Dan untuk alamat saya stay di Surabaya. Jadi saya memulai bisnis ini pada tahun 2010. Waktu itu saya masih pacaran sama suami saya, yaitu Mas Tom namanya. Kenapa dulu itu saya bikin usaha? Karena memang pada saat itu keuangan saya sendiri memang sangat-sangat di bawah rata-rata. Kebetulan saya sendiri adalah lulusan SD dan adik saya juga lulusan SD, dan saya bisa dibilang dari keluarga tunawisma atau bisa dibilang dari keluarga yang memang sangat-sangat tidak mampu. Karena pada saat itu orang tua saya yaitu bapak saya itu seorang pemabuk atau penjudi yang bisa dibilang setiap hari itu selalu tengkar, selalu ada cekcok sama orang tua saya. Dan itu berjalan sampai beberapa tahun gitu ya. Nah, karena utangnya sangat banyak sekali sampai ratusan juta, mau nggak mau orang tua saya, ibu, itu merantau ke Manado untuk menjadi pembantu. Dan adik saya masih kecil ikut ibu saya ke Manado. Lalu untuk bapak saya itu langsung merantau ke Papua, kayak cari apa sih namanya, tambang emas itu loh. Nah, cari tambang emas di situ. Nah, itu bertahan sampai beberapa tahun, antara 3 tahun sampai 4 tahun gitu. Nah, kenapa saya tidak memutuskan untuk ikut ke Manado? Karena saya berpikir, saya ini punya potensi, harusnya saya bisa untuk melunasi utang orang tua saya. Saya ingin hidup ini itu sukses. Karena yang dinamakan kita lahir dari keluarga miskin itu udah takdir. Tapi kalau kita pengen hidup dengan sukses, berguna banyak orang, berbagi sama orang, atau kita bisa membuka lowongan yang banyak, itu adalah impian saya. Dan impian saya menetap di Surabaya untuk survive dan bagaimana caranya utang-utang itu bisa terlunasi. Nah, alhamdulillah Mas Tom ini pacar saya
Dia mensupport saya 100%, tapi dari situ saya selalu belajar bagaimana caranya hidup ini bisa lebih baik dan lebih baik. Saya sama Mas Tom itu satu visi misi yang dimana pacarannya kalau bisa itu berguna, bermanfaat juga, yang nggak cuma sekedar pacaran, kita ketemu terus kita ke kafe dan lain-lain, kita makan habis-habisin uang, hura-hura, ngomongin temen. Enggak, saya pacarannya kalau sama Mas Tom itu seperti kayak saling memotivasi satu sama lain. Karena pacarannya itu satu visi misi, Mas Tom kan sebelumnya memang udah dagang stiker ya. Dia itu anak band di salah satu Surabaya, band metal. Terus saya ini sebagai penontonnya gitu. Terus kita pacaran karena Mas Tom ada potensi untuk ngejual stiker itu, kok lakunya banyak ya gitu. Terusnya saya tuh akhirnya kayak tergerak untuk kayaknya usaha enak deh, karena dengan adanya keterbatasan atau adanya hutang-hutang ini kayak rasanya itu ini gimana caranya biar hutangnya bisa selesai. Akhirnya Mas Tom mendorong saya untuk kamu kalau bisa online shop, coba dari teman-temannya. Nah, kita itu dulu itu pertama kali jualannya di Facebook, terus kita pakai grup BBM kayak gitu. Nah, pada zaman itu yang jualan online kan masih kayak dikit banget pada tahun 2010 itu. Nah, pertama kali saya jualan itu yaitu saya jualan barang second hand, yang dimana jualan barang-barang flanel, terus baju-baju vintage, terus tas-tas vintage. Nah, pada saat itu karena barang second ini kan nggak bisa kayak di repeat order, jadi otomatis kita kayak ketergantungan. Tiap hari itu masih belum tahu besok itu ada barang apa, terus belum lagi harganya juga sering naik, dan kadang juga permintaan banyak, ternyata barangnya juga kosong. Nah, akhirnya saya berpikir untuk gimana kalau jualan sepatu-sepatu, yang dimana tapi sepatu-sepatunya yang bisa dibeli ecer maksudnya, karena pangsa pasarnya masih kurang gitu. Dengan berjalannya waktu, ternyata online shop ini semakin besar, otomatis yang order semakin banyak dan banyak juga yang jadi reseller. Nah, karena memang online shop saya jalannya sangat luar biasa pesatnya, alhamdulillah beberapa tahun kemudian orang tua saya boyong ke Surabaya dan hutang udah terlunasi, dan dan pada saat itu adik saya ikut sama saya untuk membangun si online shop Handmade Susbai dan Del Fashion Store itu tadi. Jadi ketika kita bisnis itu kita sudah mempunyai rancangan, yang dimana memang sebuah bisnis itu pasti banyak kegagalan ya. Dari orang sukses itu pasti 99% kegagalan. Yang penting kita selalu mencoba dan selalu introspeksi diri dan selalu inovasi. Nah, kebetulan saya itu tipikal orang yang langsung take action. Saya mempunyai jurus A, saya langsung gunain jurusnya. Saya bukan tipikal yang mempunyai banyak jurus tetapi tidak saya gunakan gitu. Jadi kita memang tujuannya awal itu Handmade Susbai itu tidak ada labelnya, karena kita pengennya white label, yang dimana adalah kita mensupport atau menyuplai para grosir-grosir besar yang ada di Indonesia. Contohnya kayak PGS, Tanah Abang, atau semacam pasar-pasar tradisional yang ada di seluruh Indonesia. Tapi dengan eranya sekarang ini ya, era online shop banyak sekali, kita tetap tidak menutup kemungkinan, karena memang kita besarnya dari online shop atau dari sosial media, otomatis kita menyuplai banyak ratusan toko yang ada di Indonesia, dan rata-rata itu semuanya anak-anak milenial semua dan mempunyai toko semuanya gitu. Nah, kenapa tidak membuat merek sendiri? Karena kalau udah kita ngomongin merek, otomatis harganya lebih mahal atau lebih tinggi. Dan yang kedua, kita mainnya quantity. Karena kita tukangnya banyak banget, otomatis saya nggak pengen tukang-tukang saya ini nggak ada kerjaan. Karena di dalam Handmade Susbai ini kita menggunakan UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau seandainya mereka nggak ada kerjaan, kita pun juga kasihan. Maka dari itu kita marginnya sangat sedikit, tapi kuantitinya sangat banyak. Jadi kita dalam satu hari itu bisa menyelesaikan 7.000 sampai 8.000 dari tas, flat shoes, sampai dompet, dan semuanya kayak gitu yang ada di Handmade Susbai gitu.
Kalau untuk sistem dari Handmesos Buy sendiri itu ada beberapa sistem. Pasti setiap perusahaan mempunyai sistem masing-masing ya. Kalau untuk sistem dari kita itu kita ada sistem kayak ecer, terus reseller, grosir, partai, dan VIP. Dan di sini kita juga bisa by request ekspedisi. Terus kita juga bisa by request model-model yang bisa diinginkan yang nggak ada di Handmesos Buy dengan minimal order cuma 100 pieces aja. Dan itu banyak sekali yang by request karena kan memang kita kan B2B ya, jadi langsung kepada business owner langsung, yang dimana mereka memang sudah mempunyai database, yang sudah mempunyai data customer, jadi mereka kalau order satu orang bisa sampai 2 mobil, 3 mobil, bahkan sampai 1 truk, dan itu modelnya mereka pilih sendiri, dan untuk kecepatannya 3 atau 4 hari dari bisa. Untuk nama Instagramnya Handmesos Buy dan Del Fashion Store. Dan kalau untuk ID Shopee-nya sama juga di Del Fashion Store ataupun di Handmesos Buy. Untuk cara ordernya gampang banget, bisa melalui WhatsApp atau bisa melalui LAN ad. Ya, kalau untuk kedepannya kita kalau ngomong bisnis kita selalu inovasi. Apalagi kita ini di era digital ya, kita harus melek teknologi. Karena kalau kita nggak melek teknologi, otomatis kita bakal ketinggalan. Apalagi yang saya jual ini adalah termasuk daripada barang red ocean, yang dimana barang-barang fashion yang trendinya itu cepet banget, 1 minggu sekali selalu berganti. Jadi kenapa kita harus butuh tim? Karena di sebuah perusahaan orang yang sukses itu pasti ada tim-timnya. Di belakang-belakangnya itu pasti ada yang membantunya, orang-orang yang udah ahli di bidangnya. Karena kalau kita kerja sendirian, kayaknya kita bukan Superman deh yang bisa coba sendirian. Jadi orang sukses itu pasti ada timnya yang sangat loyal, yang sangat bisa untuk menghandle itu semuanya. Yang jelas untuk bisnis ini pastinya kita selalu inovasi dan inovasi, melek teknologi. Dan saya juga mempunyai komunitas namanya Venela Indonesia, Female Entrepreneur Leadership, dan di situ tuh semua komunitasnya, semua yang ada di situ membernya wanita semua, dan otomatis karena di situ tulisannya entrepreneur, otomatis yang masuk di dalam Venela itu harus mempunyai bisnis dalam ini ya, yang bisa scale up. Jadi bukan untuk yang awam. Jadi kalau masuk di Venela pun minimalnya harus 10K, dan itu pun harus diseleksi bener nggak online shopnya, takutnya nanti 10K itu abal-abal. Terus harus mempunyai toko kayak gitu. Dan kenapa saya membuat Venela atau membuat sebuah komunitas? Karena saya berpikir jika kita ini di dalam mempunyai komunitas yang bagus, mempunyai komunitas yang satu visi misi, yang bisa membangun kita menjadi lebih baik lagi, itu tentunya usaha kita juga bisa ke trigger atau bisa ke scale up juga. Karena kita di dalam komunitas itu kita nggak cuma nggak rumpik aja. Kan biasa kalau wanita kan sukanya ngobrol, terus rasan-rasan. Nggak, kalau di dalam Venela ini kita pure. Kita datengin kayak semacam motivator, atau kalau nggak praktisi, orang-orang yang sukses di dalam bidangnya, yang dimana itu nanti bisa kita terapkan di kehidupan kita atau di dalam bisnis kita. Jadi kita bisa dapat ilmu baru dari komunitas itu, dan itu harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Pesan saya untuk kalian yang lagi pacaran ini, terutama untuk anak-anak milenial, kurangi pacaran yang tidak sehat, dan gunakan waktu kalian semaksimal mungkin, entah itu sharing dengan pacar kalian atau kalian membuka sebuah bisnis atau usaha. Oke, terima kasih yang sudah lihat video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.